Kembali lagi bersama Guru Gembul menjawab. Pak Guru sehat? Langsung Sehat, aja ya. sehat. Pak Guru sering merhatiin nggak di jalanan? Kita tuh kalau ngeliat polisi itu selalu gendut-gendut, buncit-buncit. Beda kayak dengan TNI yang kita lihat kalau di jalanan tuh kayak gagah. Itu ada penyebabnya nggak sih? Atau Pak Guru tahu nggak sih kenapa polisi yang terlihat tuh gendut-gendut? Kenapa polisi gendut-gendut? Ya nggak semua polisi gendut-gendut. Nggak semua, tapi yang sering saya lihat di jalan. Yang kurus-kurus itu yang masih muda-muda. Ya. Biasanya ya, seiring berjalannya waktu, seiring bertambah usia, kok kelihatannya makin gendut-gendut gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Iya, saya pikir ini adalah masalah kedisiplinan dari kepolisian gitu. Cuman kalau misalkan kebanyakan di antara mereka begitu, ya ini mah diduga wajar gitu ya. Banyak yang menduga bahwa mereka tuh kebanyakan makan uang haram. aduh, saya takut. Ya karena ini sudah banyak dilaporkan. Jadi banyak di antara kepolisian itu melakukan pungli. Banyak di antara polisi itu yang menutup kasus demi sejumput uang. Ada di antara mereka yang justru menggerebek karena ada ya permintaan dan untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Nah, kasus-kasus seperti itu di Indonesia banyak sekali. Jadi kalau memang seperti itu, maka dampaknya apa? Dampak kalau misalkan main teologis gitu ya, main keagamaan, ya mungkin mereka akhirnya jadi bucitruk gitu. Tapi alasan yang lebih sederhananya adalah ya karena mereka kurang gerak. Banyak di orang-orang di Indonesia itu yang niat jadi polisi emang niatnya jelek sejak awal. Jadi pengen dapat pensiun, pengen dapat gaji yang sudah mapan, mau kerja mau nggak kerja pasti dapat duit gitu kan, dan lain sebagainya. Bukan hanya kepolisian, PNS di Indonesia juga kan begitu. Jadi banyak di antara mereka yang rela mengeluarkan uang sampai ratusan juta untuk nyogok jadi polisi gitu ya, jadi PNS. Ya karena apa tujuannya? Tujuannya bukan untuk mengabdi pada negara, tapi tujuannya adalah biar tenang, biar nanti dapat tunjangan, biar dapat pensiunan, biar nanti menyenangkan mertua dan lain sebagainya gitu. Jadi, nah karena pola pikirnya seperti itu, akhirnya ketika mereka kerja ya udah leha-leha, santuy-santuy, nggak mau ngejar penjahat gitu misalkan. Kalau ngejar penjahat juga udah dikalahkan oleh tubuhnya sendiri gitu. Ya seperti itulah. Tapi intinya adalah wahai Pak Polisi semuanya, tolong sadar diri karena bagaimanapun ini dilihat oleh publik, apalagi sekarang zaman media sosial. Jadi kalau misalkan banyak di antara Pak Polisi yang gendut, itu pembuktian nyata bahwa mereka tidak profesional dan bahwa negara telah mengalami kerugian besar untuk menggaji orang-orang seperti itu. Karena nggak mungkin bisa menjaga keamanan, nggak mungkin bisa mengayomi rakyat kalau bahkan untuk bertempur dengan badannya sendiri pun mereka tidak bisa. Gitu. Video selengkapnya saya pernah bikin, tapi dulu itu ngebahasnya tentang polisi itu sampai menganggarkan uang 1 triliun rupiah, dan ini adalah instansi tertinggi di dunia yang minta uang hanya untuk mempromosikan bahwa mereka tuh bagus. 1 triliun? 1 triliun. Jadi nggak ada lembaga lain. Jadi seluruh lembaga Indonesia itu disatuin, nggak segede ongkos polisi. Untuk tujuannya bukan untuk memperbaiki kinerja mereka, tapi untuk memperbaiki citra mereka di ruang publik. Makanya ada siap 86. Nah, yang kayak gitu itu sebenarnya adalah acara-acara yang tiba-tiba muncul dulu di televisi itu. Sebenarnya itu tuh dianggarkan oleh kepolisian memang untuk menaikkan citra mereka, bahwa mereka suka keliling gitu ya, bahwa mereka malam-malam itu naik motor keren gitu, terus ngejar-ngejar penjahat, tukang narkoba, orang preman yang lagi nongkrong-nongkrong yang kayak gitu. Ya itu sebenarnya adalah salah satu propaganda, dan itu duitnya 1 triliun. Bukan hanya itu kan, ada juga polisi yang jadi YouTuber, sekarang itu ada polisi juga yang jadi stand up komedian dan lain sebagainya. Ya mungkin saja mereka memang dari dalam hati gitu. Tapi anggaran 1 triliun lebih itu memang sudah tercatat gitu. Jadi ada videonya, saya jelaskan di situ. Pak Guru, ada pertanyaan nih. Yang pertanyaannya, apakah Gus Dur itu wali? Dalam definisi bahwa wali itu adalah kekasih Allah atau orang yang sangat dekat dengan Allah sedemikian sehingga
sangat memiliki keistimewaan, memiliki karomah dan sebagainya, maka kita tidak mungkin bisa mengetahuinya. Jadi kalau misalkan ada wali pun di sekitar kita, maka kita tidak tahu siapa dia. Karena keistimewaan-keistimewaan itu sepenuhnya adalah gaib. Kalaupun misalkan ada keajaiban-keajaiban tertentu yang terjadi padanya, maka keajaiban-keajaiban itu juga sebenarnya adalah tidak bisa diklaim sama orang lain gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang bercerita bahwa ini ada wali bisa memundurkan pesawat, ini ada wali yang bisa terbang dan sebagainya, jangan dipercaya karena justru wali itu tidak akan bisa atau tidak akan mau untuk menunjukkan dirinya. Bahkan banyak juga wali yang sebenarnya tidak tahu bahwa dirinya itu adalah wali karena itu sepenuhnya adalah urusan dirinya dengan Tuhan saja. Nah, bagaimana dengan Gus Dur? Ya, untuk banyak kriteria Gus Dur itu terlihat seperti wali gitu. Jadi maksudnya memiliki pemikiran yang sangat luar biasa, kemudian sangat cerdas, kemudian ada beberapa keajaiban yang nampaknya memang terlihat walaupun tidak diklaim sama dirinya. Ya, bolehlah menyebut Gus Dur itu wali, tapi sejauh yang saya tahu ya sekali lagi itu tidak bisa diklaim. Jadi selesai saja sampai di situ, syukur-syukur kalau dia wali, tapi itu adalah urusannya antara dirinya dengan Tuhan saja. Tapi saya secara spesifik memang pernah membahas Gus Dur apakah wali atau bukan di episode yang di bawah ini di deskripsi. Itu video panjangnya. Terima kasih. Pak Guru pernah bahas ini nggak? Pernah bahas tentang Raden Kian Santang? Oh iya ya, pernah dikit. Apakah juga Prabu Siliwangi itu bisa dibilang wali dengan segala kesaktian yang dia yang dengan banyak mitos-mitos, kalau misalkan nyata mitosnya itu, dengan kemampuan Prabu Siliwangi itu termasuk wali nggak? Prabu Siliwangi itu wali atau bukan? Atau Kian Santang itu wali atau bukan gitu ya? Iya. Prabu Siliwangi sendiri tidak dikenal dalam sejarah. Jadi itu hanya cerita rakyat saja. Jadi ada beberapa orang sejarawan yang mengira bahwa Siliwangi yang dimaksud itu adalah Sriwijaya Bupati, ada yang nyebut itu adalah Linggawarman, atau siapa lagi, banyak lah, atau Prabu Wastu Kencana gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi itu adalah dugaan-dugaan dari para sejarawan untuk mencari siapa sebenarnya Siliwangi itu. Atau ada juga dugaan bahwa Siliwangi itu sebenarnya adalah Silih Wangi gitu. Jadi adalah rangkaian raja-raja yang pernah berkuasa di tanah Sunda. Jadi bukan hanya satu orang saja gitu. Nah, karena Siliwangi itu tidak dikenal, tidak diketahui oleh sejarah kecuali dugaan-dugaan, maka Prabu Kian Santang juga seperti itu. Tidak terlalu dikenal dalam sejarah, itu hanya cerita rakyat. Benar atau salahnya mungkin benar ada tokohnya, tetapi itu nama aslinya siapa gitu. Atau ceritanya di lebay-lebay gitu, bisa terbang dan sebagainya gitu. Jadi kalau soal jangankan pertanyaan dia wali atau bukan, keberadaannya saja sampai sekarang masih menjadi misteri. Begitu. Kuburannya ada, ya kuburannya banyak tersebar di mana-mana, di Bandung ada, di Garut ada, ya, tapi ngakunya petilasan gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Kalau Prabu Siliwangi itu hanya cerita rakyat, bagaimana dengan ada pertanyaan kalau Nyi Roro Kidul beneran ada atau enggak? Nyi Roro Kidul itu adalah sebuah mitos yang berasal dari Jawa yang diperkirakan oleh para sejarawan itu muncul ketika munculnya kerajaan Mataram Islam. Jadi pada waktu itu Panembahan Senopati itu raja pertama dari Mataram itu membutuhkan alat legitimasi untuk memperkuat kekuasaannya. Kan orang-orang Jawa sejak zaman dulu kalau misalkan berkuasa dia harus mengaitkan dirinya dengan sesuatu yang gaib dan sakral. Jadi misalkan raja-raja Jawa itu mengaku dirinya sebagai titisan Dewa Wisnu pada umumnya atau Dewa Siwa. Sedangkan pada waktu itu Panembahan Senopati berpikir bahwa saya tidak mungkin bisa mengaitkan dengan dewa-dewi karena dianya adalah muslim gitu. Dan pada waktu itu Jawa juga setengah muslim, setengah Hindu-Buddha gitu atau setengah agama lokal. Nah, tapi dia harus mempertahankan kekuasaannya. Nah, bagaimana ceritanya? Maka dibuatlah cerita tentang Nyi Roro Kidul bahwa ada penguasa Laut Selatan yang sangat kuat, gagah perkasa, yang
untuk bisa, kalau misalkan bisa menikahinya, maka dia akan menjadi Raja Jawa. Dan Raja Jawa itu akan dilindungi oleh seluruh kekuatan gaib, seluruh kekuatan alam di sekitar Jawa. Nah, itu melalui perantaraan Kanjeng Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul. Yang kemudian pada perkembangannya berikutnya ada banyak versi. Ada Nyi Roro Kidul itu adalah Nyi Blorong, atau itu adalah anaknya, atau Nyi Roro Kidul itu sebenarnya beda dengan Ratu Pantai Selatan, dan sebagainya. Banyaklah yang seperti itu. Tapi intinya adalah itu hanya mitos yang diduga oleh para sejarawan sebagai alat legitimasi dari kerajaan Mataram Islam. Kan kalau misalkan dulu mah Dewa Dewi, sekarang Dewa Dewi tidak diterima. Ini kalau jin mah lumayan lah, masih dalam Islam masih ada gitu. Jadi jin yang dipakai. Begitu. Saya juga dulu pernah membuat, tapi videonya jadul banget. Saya sudah pernah membuat videonya, jadi deskripsi ada video panjangnya. Kalau ceritaan kayak Nyi Roro Kidul itu hanya ada di Indonesia atau negara lain ada juga sih? Cerita tentang Nyi Roro Kidul itu sebenarnya ada di seluruh dunia. Maksudnya yang setipe dengan itu ada di seluruh dunia. Cuman tentu saja memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang kategorinya legenda, ada yang kategorinya itu mitos, dan ada yang kategorinya dongeng. Nah, kalau misalkan yang Nyi Roro Kidul itu udah masuk level ke mitos gitu. Nah, tapi di luar negeri ada banyak cerita yang seperti itu. Bahkan ada seorang ilmuwan, saya lupa namanya, yang menduga bahwa cerita tentang Nyi Roro Kidul itu berasal dari Cina. Karena di Cina juga ada kisah tentang Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul gitu. Nah, itu lebih jelasnya di video yang itu tuh ada, di deskripsi itu ada. Saya lupa nama orangnya, tapi di video itu mah ada jelas gitu. Ya, selayaknya mitos-mitos perlautan, ada juga yang pertanyaan tuh masih tentang lautan. Apakah Indonesia itu Atlantis? Apakah bahasan soal Indonesia Atlantis itu hanya orang-orang Indonesia yang merasa Indonesia itu Atlantis, atau memang banyak juga penelitian bahwa Indonesia itu Atlantis? Ya, Indonesia itu sampai sejauh ini tuh pengen bangga, tapi gak tahu apa yang harus dibanggakan. Karena itu rakyat Indonesia itu sangat mudah sekali untuk over proud terhadap berita-berita yang lebay yang berhubungan dengan Indonesia. Nah, salah satunya itu adalah ketika seorang profesor di Brazil itu menulis sebuah buku, judulnya adalah Atlantis Finally Found. Atlantis akhirnya ketemu, dan ketemunya itu adalah di paparan Sunda, begitu. Terkait dengan Atlantisnya, sebenarnya kalau mau kita kaji secara akademik, maka Atlantis itu tidak nyata, tidak benar. Atlantis tidak nyata? Tidak nyata, tidak benar. Jadi sebenarnya itu adalah gubahan Plato ketika Plato ingin menjelaskan tentang kerajaan ideal versi dirinya. Jadi Plato itu kan nulis buku judulnya tuh The Republic, kalau sekarang mah diterjemahkannya teh The Republic. Nah, buku itu menjelaskan tentang bagaimana seharusnya pemerintahan itu dijalankan dan bagaimana negara ideal itu gitu. Nah, maka Plato itu bikin cerita ini gitu. Ya hanya sekedar pengantar aja untuk ini gitu, untuk memahamkan masyarakat awam gitu. Nah, tetapi kemudian entah bagaimana ceritanya, di abad modern tahun 1960-an cerita tentang Atlantis itu diangkat kembali dan dicari-cari sama orang-orang di seluruh dunia, di mana itu Atlantis, di mana Atlantis gitu ya. Nah, akhirnya Profesor Aloysius Santos menyimpulkan bahwa seandainya Atlantis itu ada, maka dia itu ada di Nusantara gitu. Karena gambaran-gambaran yang diceritakan Plato itu persis sama seperti yang diceritakan oleh Plato. Nah, jadi apakah Indonesia itu Atlantis atau tidak? Sangat besar potensi bahwa Indonesia itu memang awal mula peradaban. Itu potensinya besar. Bahwa di paparan Sunda itu seharusnya ditemukan banyak hasil-hasil sisa-sisa kebudayaan, itu juga sudah terkonfirmasi. Tetapi apakah namanya Atlantis atau tidak? Nah, itu kan kenapa kita harus mengaitkan dengan legenda asing, baru kita merasa proud gitu, merasa bangga. Padahal maka kita cukup mengakui bahwa wilayah Indonesia di zaman dulu itu dihuni oleh masyarakat-masyarakat yang berperadaban tinggi, bahkan jauh sebelum Masehi, dan bahkan telah mengenal dan menghubungkan dunia internasional melalui pelayaran baharinya. Itu kan sudah sangat bangga, tapi kita mah pengen disebut bangga tuh kalau dikaitkan dengan legenda barat gitu. Atlantis itu kan legenda barat, atau Lemuria gitu kan. Ya sebenarnya mah tidak seperti itu, tapi diyakinkan bahwa wilayah paparan Sunda di Nusantara itu memang salah satu awal mula peradaban kuno tertua di dunia. Begitu. Pak Guru pernah mendengar istilah boti nggak? Boti.
Oh ya, ya boti. Ini ada pertanyaan, Pak Guru, di zaman Nabi ada boti nggak? Pak Guru tahu nggak? Ada boti, ya. Di zaman Nabi itu ada boti, dan bahkan Nabi itu sampai geli sendiri ketika mendengar curhatan mereka. Jadi kemudian mereka tuh ngomporin Nabi, ngomporin teman-teman, orang-orang di sekitarnya bahwa aktivitas dan perilaku mereka itu adalah perilaku yang menyenangkan gitu. Pernah ngomong sama Nabi, tahu nggak tuh di situ tuh ada yang lubangnya tuh sampai 8 gitu. Diomongin sama dia tuh, jadi Nabi tuh ngerasa risih gitu. Jadi ini orang-orang daripada kayak gini terus, mendingan ngobrolnya sesama mereka aja. Jadi mereka tuh pemukimannya dipindahin gitu sama Nabi. Tapi Jadi zaman ada Nabi yang apa, kayak Pak gitu Pak tuh. Guru? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad iya? yang barusan kita ngomong itu Nabi Muhammad. Jadi ada boti-boti yang semacam itu tuh. Ya apa ya, kalau misalkan mereka memang memiliki hak sebagai manusia, ya tentu saja. Dan Nabi juga pada waktu itu tidak ngapa-ngapain, cuman mindahin aja pemukimannya agar karena yang kasusnya dia itu ngegosipin orang, terus menceritakan aib kemana-mana bahwa dia tuh semalam main gini sama saya, bahwa dia tuh gitu. Jadi nggak enak banget gitu. Tapi memang pada waktu itu sudah ada gitu. Nah, jadi buat boti yang beneran boti. Geli sendiri ya. Aduh. Ya buat boti yang bener boti, kalau memang sudah beneran boti yang seperti itu, ya setidaknya jangan memprovokasi orang lain untuk melakukan hal yang menyimpang gitu. Itu aja sih pesannya. Pak Guru punya teman real life nggak yang boti? Ada banyak. Ada banyak. Di level terganggu, di level terganggu atau di level ya urusanmu lah. Bukan banyak sih. Saya setiap angkatan pasti ada murid yang gitu. Melambai dengan berbagai level gitu. Ada yang tetap berusaha, bukan tetap berusaha, ada yang tetap walaupun dia begitu gitu, ngondek, melambai gitu, tapi dia tetap menjaga dirinya dan teman-temannya, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang justru memprovokasi orang lain untuk bukan hanya mentolerir dirinya gitu, tapi juga bahkan ngajak orang lain juga untuk ya melakukan hal-hal yang aneh-aneh kayak gitu. Saya juga pernah Tawarin. bukan ditawarin sih, dibibita gitu ya, diiming-imingi bahwa ini enak loh gitu. Aduh. Ya sudah begitulah, pernah, tapi ya udah. Tapi